Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Di Jakarta ini masih sore. Yesus hari ini menyebut kota-kota penting dalam sejarah peradaban manusia beriman. Oleh karena itu mari kita mencoba memaknainya sehingga kita dapat mengambil sari-sari di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kota-kota ini dihuni oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Secara umum, mereka belum terpengaruh oleh dewa-dewa asing. Oleh karenanya, kota-kota ini biasa disebut kota religius. Bahkan di Kapernaum banyak yang menjadi murid Yesus. Namun yang menarik adalah justru mereka yang disebut sebagai kota orang beriman, ternyata hidup mereka tidak sepadan dengan julukan yang mereka sandang. Mereka justru tidak percaya dan tidak mau mendengarkan Yesus. Mereka kerap kali menolak kata-kata Yesus. Dan oleh karena itu, meski dari kota religius, mereka tetap dikatakan sebagai kota yang akan celaka. Yang kedua, Tirus dan Sidon. Kota-kota ini mayoritas dihuni oleh bangsa asing dengan budaya yang berbeda. Karena mereka menyembah dewa-dewanya, maka mereka seringkali disebut sebagai bangsa kafir. Meski demikian, yang menarik adalah mereka justru mau mendengarkan pewartaan Yesus dan menjadi bertobat. Oleh karena itu Yesus juga melakukan banyak mukjizat di tanah asing ini, di tanah orang yang seringkali disebut kafir ini. Akibatnya rahmat Allah mengalir dalam hidup mereka dan di tengah kekafiran ternyata Allah berkenan menyelamatkan. Mari kita tarik ke poin yang ketiga. Bukan label tapi kedalaman batin. Dua contoh ekstrim tersebut di atas penting untuk kita renungkan pada malam ini. Syarat utama untuk mengalami keselamatan ternyata dalam satu kata, yaitu mendengarkan. Dan dalam teologi Gereja Katolik dikatakan iman timbul dari pendengaran. Semakin seseorang itu beriman, semakin mampu mendengarkan Tuhan. Maka silahkan dilihat, orang yang telinganya lebar itu biasanya makin beriman dia. Kalian rupanya telinganya kecil-kecil gitu ya, kurang beriman. Tapi yang dimaksud adalah kemampuan mendengarkan. Oleh karena itu terkadang kita ini kurang tepat dalam berdoa. Misalnya kita ini dikatakan berdoa. Kalau menganggap doa itu sebagai rentetan permohonan kepada Tuhan. Jadi mohon terus pada Tuhan. Sementara sabda Tuhan tidak pernah kita dengarkan. Sebenarnya kalau seperti itu orang itu enggak berdoa. Dia ngomel sama Tuhan. Jadi berdoa itu bukan omelan pada Tuhan. Teristimewa dalam jumper pada malam hari ini. Kita diajak nanti untuk hening sejenak. Di situ kita diajak untuk melihat tangan Tuhan yang menjamah diri kita. Merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mendengarkan bisikan Tuhan di dalam keheningan. Memang boleh, orang itu enggak salah sebenarnya. Oh Tuhan tolong sembuhkan aku dari penyakit ini. Tuhan utangku belum terbayar ini. Tuhan semuanya boleh.
Tetapi sebenarnya dalam situasi yang intensif seperti itu, iman kita sedang diuji. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan atau tidak? Itulah cara memaknai identitas kita sebagai seorang Katolik. Kita tidak hanya bangga sebagai orang Katolik, tetapi kita diajak untuk berjuang membuka hati dan pikiran sehingga bisa melihat dan merasakan Tuhan yang berbicara dalam seluruh hidup kita. Kenapa di dalam gereja itu seringkali dikatakan gereja Katolik ciri khasnya keheningan, bukan hingar-bingar. Itu karena kita diajak untuk merangkum semua pengalaman hidup kita itu dengan diterangi sabda Tuhan. Kita ini melihat pengalaman kita dengan terang pendengaran kita. Sehingga demikian tadi, semakin kita ini mendengarkan Tuhan, itu kemudian mencukupkan bagi kita untuk melihat bahwa pengalaman saya ini sebenarnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sementara kalau kita ini terus-menerus dalam hingar-bingar doa kita, merasa itu sudah nyangkut di surga, bisa jadi kita enggak pernah berbicara dengan Tuhan atas dasar sabda yang diberikan. Kita berbicara sendiri dan tidak mau menanggapi sentuhan, jamahan, pembicaraan Tuhan itu. Maka bisa terjadi sekarang ini kita begitu menangis dalam gereja, tapi di rumah bertengkar lagi dengan suaminya atau istrinya, atau bentrok dengan anaknya. Kenapa? Karena kita enggak mendengarkan suara Tuhan. Kita hanya meluapkan emosi kita di dalam mengungkapkan sekian banyak permohonan kita. Oleh karena itu mari kita untuk hari ini belajar mengheningkan diri dengan maksud supaya iman kita semakin mendalam dan berusaha mendengarkan suara Tuhan yang mengalir, yang dibisikkan dalam pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati.